Halo guys, kalau kalian ada di video ini berarti kalian sebelumnya ada di tutorial 9.0 ya. Nah, ini tutorial terakhir di season 1. Kita akan ngebahas reusable widget ya. Reusable widget gitu. Nah, cerita dikit ya soal reusable widget ini. Jadi, reusable widget yang disiapkan di Flutter Hyper UI ini atau di starter pack atau UI kit tutorial ini itu konsepnya itu terinspirasi dari framework di JavaScript. Jadi ada framework namanya itu Sencha ya, EXTJS dan terinspirasi juga dari Jackie Widgets gitu. Nah, di Flutter itu kan sebenarnya itu kita dikasih ini loh, kita tuh semacam dikasih bahan mentah gitu. Flutter itu nggak kayak framework kayak misalnya gini nih, kayak misalnya Jackie Widgets ya. Nah, di JK Widgets itu ada apa ya? Ada banyak UI gitu yang teman-teman perlukan untuk bikin aplikasi gitu. Nah, ini kalau teman-teman lihat misalnya ya, demo. Nah, kayak JK Widgets ini kan dia udah mendirikan segala macam ya. Nah, dia dia ini kan framework JavaScript gitu kan. Begitu juga dengan Flutter. Flutter itu kan sebenarnya framework Dart gitu kan. Nah, tapi si Flutter ini sebenarnya nggak apa ya, nggak menyediakan eh, widget-widget sebanyak ini gitu dan spesifik kayak gini gitu. Makanya itu sebenarnya kalau gue lihat sih widget-widget di Flutter itu benar-benar kayak bahan mentah sih gitu. Bahan mentah yang dikasih ke developer nih. Terserah nih lu mau ngapain gitu. Jadi kita tuh kalau misalnya kita pelukis ya, kita dikasih cat sama kanvas gitu kan. Nah nih terserah lu deh mau bikin apa kayak gitu gitu. Beda dengan ini gitu. Ini tuh kita kayak kayak kuli gitu kan, udah dikasih segala macam alatnya gitu. Ada palunya, ada pakunya, dan ada gergaji dan sebagainya. Lo tinggal pakai. Nah, sedangkan di Flutter tuh nggak kayak gitu gitu. Kita kayak dikasih bahan mentah, terserah lo mau pakainya kayak gimana gitu. Nah, makanya itu eh beberapa tahun ini tuh gue kepikiran untuk bikin si UI kit ini gitu yang di Flutter Hyper UI gitu. Nah, karena terinspirasi dari sana gitu kan, akhirnya Flutter Hyper UI ini sih sekarang implementasinya sudah cukup mudah ya teman-teman ya. Nah, di 10.0 ini gue mau share eh, fiturnya tuh apa aja sih yang ada di Flutter Hyper UI ini gitu. Khususnya untuk ini ya, untuk UI yang sifatnya tuh lebih ke bikin form sih, kayak gitu gitu. Nah, kenapa kenapa gue sharing soal reusable widget ini gitu? Karena gini teman-teman, ini kan lagi-lagi ya di Flutter itu kayak teman-teman bikin text field, bikin drop down gitu. Sebenarnya implementasinya tuh yang apa ya, yang disediain dokumentasinya tuh nggak nggak benar-benar clean gitu. Kayak ini misalnya ya, drop down Flutter. Oke. Nah ini kan dia punya lagi-lagi ini bahan mentah gitu ya. Dia punya dokumentasi seperti ini gitu kan. Nah seperti ini gitu. Kayak text field tuh beda lagi gitu. Nah, jadi kayak untuk membuat drop down aja tuh kodenya tuh sepanjang ini gitu di Flutter gitu. Nah, si Flutter Hyper UI ini akan menyederhanakan kode 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 ini ke versi yang lebih singkat gitu. Dan teman-teman ketika pengen pakai UI itu gitu kan akan lebih cepat implementasinya kayak gitu gitu. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Langsung aja kali ya di kodenya gitu. Oke, di sini kita di menu TikTok ini ya, menu TikTok ini kita arahkan ke demo dulu ya, ke halaman demonya kita bikin dulu deh, demo form. Oke, Alt atau klik install modul. Nanti dari dashboardnya ini demo form kita arahkan ke get
to demo form. Seperti itu ya teman-teman ya. Konstan. Oke, klik. Nah, di sini kita coba ya satu-satu. Ada apa aja sih di Flutter Hyper UI gitu. Reusable widgetnya tuh ada apa aja? Apa aja yang udah bisa teman-teman pakai kayak gitu ya. Oke, kita ada di sini. Nah, gini, kalau teman-teman pakai bawaannya dari Flutter gitu kan, kita kan kayak cenderung lihat dokumentasi gitu kan, dan kodenya tuh lumayan panjang gitu. Nah, di sini teman-teman ketika bikin form, ingat aja nih, ketik f underscore. Nah, ini UI yang teman-teman perlukan nih udah ada di sini gitu. Teman-teman mau bikin apa gitu? Mau bikin text field, berarti f underscore text tab ini import. Nah, ini perlu pakai konstan ya. Perlu, nggak perlu, perlu kah? Nggak perlu. Oke, kita bikin gini aja. Nah, kayak gitu ya. Ini contohnya misalnya pengen bikin text field gitu kan. Teman-teman ketik aja f underscore gitu ya. Lalu kayak misalnya teman-teman mau bikin buat password, f password. Kayak gitu. Save. Nah, jadi nih, jadi text field yang udah ada passwordnya. Kayak gitu ya. Lalu kayak teman-teman misalnya mau bikin apa lagi nih? Bikin apa? Bikin button gitu misalnya. Pakai F button nih. Nah, ini import aja primary colornya. Kenapa nih? Karena konstan kah? Oh iya, karena konstan ya. Ya begitulah kalau pakai konstan ya linternya. Aduh, kadang ngeselin sih gitu. Makanya kalau saya sih di beberapa project nggak apa, saya matiin sih sengaja gitu. Karena malas aja sih untuk hal-hal sepele kayak gini gitu. Oke, lanjut ya. eh itu untuk tombol ya. Lalu ada juga misalnya teman-teman mau bikin combo box gitu. Nah, ini yang drop down tadi gitu. Nah, ini kan lumayan panjang ya versi bawaan dari Flutter-nya. Nah, kalau di sini teman-teman cukup pakai f underscore combo. Nah, jadi kodenya kayak gini. Oke, contohnya kayak gini. Nah, teman-teman tinggal pakai nih. Tuh, tuh, seperti itu ya. Lalu ada lagi f switch. Pakai konstan ya, sangat menyebalkan sekali. Nah, jadinya kayak gini ya. Nah, ini udah bisa diubah-ubah juga. Lalu ada apa lagi nih? Ada radio ya, ada radio. Nah, ini lagi-lagi pakai konstan. Radio itu kayak gini sih. Radionya bentuknya kayak gini. Oke. Lalu ada apa lagi? Radio number, apakah number udah? Number belum ya? Ini kayak misalnya teman-teman mau bikin text field tapi buat harga misalnya. Nah, ini bisa pakai yang number, f underscore number. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini nah kayak gitu ya. Kita save aja. Eh, lalu ada apa lagi sih? Misalnya teman-teman pengen upload gambar gitu. Ketik aja f underscore image. Nah, kayak gini. Nah, seperti itu. Nah, ini udah bisa upload gambar ya pakai ini. Kayak gitu. Lalu misalnya teman-teman mau bikin location picker. F location. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Ini kebetulan udah milih lokasi ini, kalau nggak pengen dipilih duluan lokasinya. Nah, kita klik. Nah, ini contoh yang location picker. Nah, ini udah jadi seperti ini teman-teman gitu. Untuk milih lokasi, terus lalu untuk upload gambar. Misalnya saya pengen upload yang ini. Kita upload asal aja ya. Upload gambar. Oh, itu PDF ya. Masuk ke galeri. Masuk ke galeri. Oke. Nah, itu kok ntar kalau ada bug seperti itu kita perbaikin sih ya.
Nah, seperti itu gitu. Jadi dengan pakai apa starter pack ini gitu teman-teman eh, nggak perlu kerepotan bikin fitur untuk upload gambar, untuk pilih lokasi, lalu bikin apa untuk sekedar bikin gender gitu. Ini sih apa ya? Ini sih ketika teman-teman belajar Flutter di awal, mungkin ini tuh lumayan memakan waktu gitu. Belum lagi ada bugs-bugs yang ditimbulkan di ketika bikin drop down gitu kan. Itu sih pusing banget gitu. Kalau kondisi teman-teman projectnya apa lagi banyak gitu, lagi dikejar deadline juga, lumayan sih, lumayan memakan waktu gitu ya untuk kayak membuat location picker, image picker gitu. Nah jadi mm, harapan saya teman-teman pakai aja yang ada di sini gitu, pakai aja, lalu modifikasi sesuai keperluan teman-teman gitu. Bahkan kalau mau teman-teman rebranding silahkan nih, ini kan saya bikinnya ada X image picker gitu kan. Teman-teman mau rename jadi apa? My image picker atau super image picker gitu kan. Nah itu boleh-boleh aja gitu. Silahkan modifikasi sesuai keperluan teman-teman kayak gitu. Silahkan nggak masalah. Nah ini implementasinya. Nah ini kalau teman-teman perhatiin implementasinya juga mirip-mirip gitu. Nah inilah makanya kenapa gue bikin kayak gini karena kalau di Flutter tuh bawaannya itu masih mentah dan beda gitu. Kayak ini aja kayak text field dan drop down itu kan implementasinya udah beda banget gitu kan. Udah jelas lah, udah beda banget lah gitu. Nah, kalau pakai reusable widget ini implementasinya juga udah mirip-mirip gitu. Kayak ini ada ID, ada label, ada ID, ada label, ada ID, ada label. Bedanya di sini doang nih. Ini kalau teman-teman nggak pakai snippet juga udah ketahuan nih. X tuh ada apa aja. Nah udah ketahuan dari sini juga udah ketahuan nih. Ada rating ya. Nah, rating juga nih ada nih. Belum saya buat ya contoh yang rating. Kita buat aja sekarang misalnya F. Oh belum ada ya rating. Nanti kita tambah di snippetnya. Untuk ratingnya juga sama nih. Implementasinya kayak gini. Rating. Oke. Label. Rating. Sip. Nah seperti itu gitu. Jadi implementasi apa ya reusable widgetnya tuh udah konsisten gitu. Jadi silahkan teman-teman tiru ya nanti kalau bikin widget baru. Oke, kita ini dulu deh explore fiturnya ada apa aja sih? Nah, explore fiturnya ada apa aja? Pertama, yang mau saya share implementasi reusable widgetnya. Yang kedua, cara set default value-nya. Yang ketiga, oke, yang ketiga cara get value-nya. Oke, yang keempat cara set value-nya dari kode. Nah ini uh, kepake ya teman-teman ya. Ketika teman-teman bikin project akan kepake eh, keempat hal ini gitu. Nah untuk implementasinya ya teman-teman yang tadi saya share, teman-teman bisa pakai X, ketik aja X gitu. Nah ini muncul nih widgetnya ada apa aja. Atau ketik F underscore. Nah ini pakai snippet gitu ya. Implementasinya kayak gitu. Lalu yang kedua, cara set default value-nya. Nah, ini cara set default value-nya nih udah sama gitu. Teman-teman misalnya nih si text field first name ini nih. Nah, ini teman-teman pengen setting default value-nya Danu gitu kan. Nah, ini ketika dibuka nih default value-nya tuh akan Danu, akan jadi Danu gitu. Begitu juga dengan passwordnya. Misalnya teman-teman pengen setting default value-nya 1 sampai 6 gitu ya. Nah, ini akan jadi 1 sampai 6 gitu. Nah, ini cara setting default value-nya kayak gitu. Nah, next cara ngambil value-nya. Cara ngambil value-nya, buttonnya nih kita pindahin di atas saja. Di sini ya misalnya. Nah, cara ngambil value-nya. Di sini kan teman-teman value si apa first name-nya udah ini ya, udah diisi default-nya. Nah, cara ngambilnya gini. Teman-teman bikin ada shortcut-nya snippetnya INP.
kita ambil sesuai ID-nya gitu. Dan jadi tergantung nih ID-nya apa. Teman-teman pengen ngambil first name, berarti ID-nya first name ya. Kita ambil kayak gini. First name kayak gini. Oke, good. First name. Nah, seperti itu. Ini kalau teman-teman print. Oke. Ini udah ada value-nya di variabel first name. Ya. Misalnya ini saya ganti deh. Saya ganti jadi mega misalnya. Mega save. Nah, ini udah ada di variabel ini gitu. Ini cara get value-nya gampang banget gitu. Apa? Ini berlaku untuk semua ini ya, semua reusable widget yang ada di sini gitu. Jadi kayak gender misalnya nih teman-teman mau ngambil gender, itu kan gendernya sekarang apa tuh? Sekarang gendernya ini female ya. Kalau kita print save yang di atas. Gendernya true. Oke. Ini gara-gara ini ya, gara-gara si switch button ini jadi value-nya true or false ya. Jadi kita ganti aja ya, kita ganti jangan gender deh. Ini apa ya? Jenis kelamin tuh. Nah, ini kita ganti jenis kelamin. Oh, ini jangan lupa di back dulu ya. Ini kan teman-teman ganti ID ya. Di back dulu. Nah, ini untuk kasus yang kayak gitu harus di back dulu. Nah, di sini saya misalnya ambil jenis kelaminnya. Oke. Oke, kita coba ganti ya. Dari female ganti male, save. Nah, seperti itu gitu. Nah, ini cara get value-nya sama gitu. Semua widget di sini gitu. Kayak gitu. Lalu yang ketiga cara get value-nya udah. Cara set value-nya. Nah, ini juga sering ya, sering dipakai sih. Kalau pakai text field itu misalnya contohnya kan kalau pengen ngeset value-nya teman-teman harus pakai text editing controller titik dot text gitu kan. Nah, kalau kalau apa kalau eh text fieldnya banyak gitu. Misalnya ada 10 itu kan teman-teman perlu bikin 10 text editing controller gitu kan. Itu kan banyak banget gitu kan. Nah, kalau di sini teman-teman cukup seperti ini. Misalnya nih saya bikin text field baru ya. Full name. Full name. Oke, misalnya full name Doni. Nah, untuk set value-nya lewat kode. Nah, ini full name-nya Doni ya. Kita pengen ganti nih. Nah, caranya kayak gini. Input, oke. Input controller. Nah, ID-nya apa? Nah, ini kita pengen ngambil controller dari text field-nya. ID-nya di sini misalnya full name. Nah, di sini udah ada ini nih, udah ada function set value. Gitu. Misalnya di sini jadi Denny. Nah, gitu. Nah, ini merah ya karena kita perlu pakai tanda seru di sini. Save. Oke. Kita ubah nih Doni jadi Denny. Klik save. Nah, seperti itu. Jalan ya. Nah, seperti itu sih cara set value-nya. Nah, ini begitu juga dengan yang lain ya. Kayak password, kayak gender, price gitu kan. Bahkan rating. Nah, ini bisa kita set seperti ini kayak gitu. Oke. Nah, muncul pertanyaan nih, Bang, gitu. Gue pengen modifikasi nih widgetnya gitu. Gue nggak pengen UI-nya kayak gini gitu. Nah, teman-teman bisa lihat aja UI-nya gitu. Klik X text field, klik tekan Control, klik ya. Nah, ini kan kodenya sama juga pakai text field. Tuh, sama-sama pakai text field dan ada text editing controllernya. Nah, ini sama juga gitu. Ada text editing controllernya juga di dalamnya. Jadi kalau teman-teman mau bikin text field baru bisa di copy paste aja di sini
kayak gitu. Di copy paste text fieldnya, di rename aja, di copy misalnya ini ya, misalnya kayak gini, misalnya apa ya, super text field misalnya. Entah buat apa ya, tapi teman-teman bikin namanya super text field. Nah, tinggal diganti aja super text field. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini kalau udah di copy paste kayak gini, eh, teman-teman tinggal panggil. Nah, kayak gitu. Nah, ini udah jadi reusable widget yang baru kayak gitu. Misalnya ini apa ya? Nama lah, labelnya nama. Nah, tuh. Apa yang kurang? Oke. Nah, apa yang kurang di sini? Nah, ini konflik ya. Konflik. Nah, ini mungkin ini ya, mungkin salah satu tantangannya ketika teman-teman bikin reusable widget gitu. Karena kan memang ini kita dikasih mentahan doang lagi-lagi ya. Nah, salah satu tantangan itu ya mungkin akan terjadi seperti ini gitu. Jadi kayak di sini eh saya bikin copy paste tapi ini namanya nama apa ya? Nama enum dan ini tuh sama gitu sehingga terjadi konflik. Nah, itu kan teman-teman perlu apa ya? eh akan perlu kayak baca dokumentasi lagi gitu. Terus kayak teman-teman kayak perlu basic untuk memperbaiki isu ini gitu kan. Kayak misalnya ini di rename dan sebagainya. Nah, itu akan diperlukan juga gitu ya. Seperti itu gitu. Nah, ini untuk kasus yang ini saya simple aja. Saya tambahin super depannya gitu supaya nggak konflik. Nah, ini saya ganti jadi super text field controller. Oke. Save. Nah, sudah ya, hilang konfliknya. Nah, ini skill-skill seperti itu akan ngebantu ketika teman-teman bikin reusable widget. Menurut gua sih ya, menurut gua malah bikin reusable widget di Flutter itu yang apa ya, yang jadi tantangan sih buat teman-teman gitu ya. Seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat lagi, kita balik lagi nih ya. Sini. Itu bagus ya tadi ya, error tadi itu bagus gitu. Nah, ini udah jadi widget baru gitu. Reusable widget baru. Teman-teman bikin namanya super text field. Nah, kayak gitu. Lalu kayak misalnya nih ada ini kan ada labelnya ya. Teman-teman nih pengen misalnya antara label sama text fieldnya bikin apa? Bikin kontainer. Nah, ini contoh doang ya untuk membedakan. Kontainer ukuran 20 lalu ada warna blue-nya. Nah, teman-teman bisa custom seperti ini gitu. Nah, kayak gini ya. Sebenarnya nggak tahu sih ini fungsinya apa sih kontainer biru itu. Tapi ini contohnya gitu. Contohnya teman-teman bisa copy, paste gitu kan. Dan boom, ini implementasinya akan sama dengan yang baru gua share tadi. Nah, dan boom, teman-teman copy paste, modifikasi dan teman-teman udah punya reusable widget yang implementasinya sama kayak yang barusan gua share. Kayak gitu sih. Gitu sih keren banget ya. Kayak gitu sih ya. Itu sedikit tips ya cara membuat reusable widget baru gitu. Tapi gua nggak mau bahas terlalu detail soal ini gitu kan karena nanti pada akhirnya teman-teman akan perlu baca dokumentasi sih gitu. Kayak misalnya nih teman-teman mau apa? Mau custom si location picker gitu. Yang ini. Nah, ini kan di sini pakai geolokator gitu kan. Nah, teman-teman akan perlu membaca dokumentasi si geolokator gitu. Seperti itu sih. Oke, mudah-mudahan cukup ya. Dan ini eh, juga ending dari eh ngotak ya, ngotak episode episode apa sih? Sampai lupa lah. Ngotak episode Noob Camp ya, Noob Camp gitu. Jadi dengan tagline Hey Noob, copy me gitu. Nah, jadi
Silahkan teman-teman copy ya style style apa style coding saya gitu kan, dan maksimalkan potensi kayak common widgetnya si Flutter gitu, kayak scaffold, body container. Nah ini teman-teman maksimalin aja pemakaian ini gitu ketika bikin widget udah gitu, layoutnya juga teman-teman maksimalin aja penggunaan kolom, row, wrap, stack kayak gitu ya. Lalu list view-nya, lalu maksimalin juga reusable widgetnya ya. Reusable widgetnya ini teman-teman maksimalin penggunaannya gitu kan. eh Kalau baru belajar pusing sih kalau teman-teman langsung bongkar kode si button, text field dan sebagainya gitu kan. Tapi sih pelan-pelan sih nanti teman-teman ngerti sih kayak gitu. Tapi setidaknya dengan mengikuti tutorial ini, teman-teman tuh ketika apa ya, ketika lagi diburu deadline gitu kan. Misalnya kayak teman-teman tadinya tuh pakai React pindah ke Flutter, dikasih waktu 2 minggu buat belajar Flutter gitu kan misalnya. Lalu teman-teman diminta untuk bikin ulang nih aplikasi React ke Flutter gitu. Atau biasanya gini, biasanya aplikasi sebelumnya itu Android ya, Android pakai Java. Nah, teman-teman diminta untuk bikin di versi Flutter gitu. Cuman dikasih waktu cuman misalnya cuman 2 minggu gitu atau sebulan gitu. Nah, dengan memanfaatkan reusable widget yang udah disediakan di sini gitu, teman-teman itu akan lumayan menghemat waktu teman-teman gitu. Jadi kayak apa yang sering ya, yang sering ini kalau yang baru belajar itu bingung tuh cara cara upload file gimana gitu kan. Cara set text field tuh kayak gimana gitu kan. Itu cara ngeset aja banyak yang bingung gitu kan. Lalu kayak cara pakai drop down. Nah, sering juga nih ketika udah belajar drop down nih, drop downnya tuh error gitu. Entah kenapa error gitu kan. Jadi akhirnya perlu troubleshoot gitu kan, buka Stack Overflow seperti itu sih ya. Lalu kayak cara bikin location picker itu gimana gitu. Mungkin sih kalau teman-teman yang baru belajar eh bikin location pickernya, kalau bikin sendiri tuh ya jadi bisa lama banget gitu. Bisa seminggu, 2 minggu gitu. Sebulan mungkin ya, dengan apa? Dengan memperbaiki bugs-bugsnya kayak gitu. Nah, jadi dengan memanfaatkan reusable ini teman-teman jadi punya jalan pintas untuk segera bikin aplikasi di Flutter. Kayak gitu sih. Oke, kita ketemu lagi ya di Ngotak season 2. Untuk kontennya gue sih belum tahu ya apa gitu. Nanti mungkin dikonsepin dulu. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat ya. Dan tetap menjadi noob ya. Jangan pernah merasa jago gitu. Karena kekurangannya orang jago itu dia nggak mau belajar lagi sih. Bahkan nggak mau belajar dari noob yang lain gitu sih. Akhirnya mentok sih di situ. Seperti itu ya, tetap jadi noob. Thanks waktunya.